Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya kali ini membahas tentang penggunaan website sebagai media promosi objek wisata, khususnya adalah desa wisata. Sebelum kita membahas tentang penggunaan website, ada baiknya terlebih dahulu kita sampaikan sedikit tentang internet. Internet merupakan salah satu media yang saat ini banyak digunakan dalam penyampaian informasi di berbagai tempat dan level, mulai dari negara, kota, kantor, maupun secara pribadi dalam bentuk aplikasi yang kita kenal sebagai website. Pemanfaatan website telah berkembang sedemikian rupa. Setiap organisasi bisa menggunakan website sesuai dengan tujuan dan kepentingannya masing-masing, termasuk diantaranya bagi desa wisata. Dalam hal ini, desa wisata bisa memberikan informasi kepada pengguna mengenai kondisi desa, sampai kemudian menawarkan paket-paket wisata yang tersedia. Kemudahan informasi yang diberikan akan memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung bagi pembangunan desa, terutama dari sektor pariwisata. Oleh karenanya, mari kita simak materi berikut ini. Penggunaan web sebagai media promosi objek wisata. Kehadiran internet dalam sebuah organisasi tentunya telah mengubah kinerja dari organisasi tersebut. Cara kerja yang semula tradisional atau manual bergeser menjadi digital. Penyebaran informasi paket wisata yang pada masa sebelumnya dilakukan melalui lembaran-lembaran poster atau pamflet, kini bisa dengan mudah disebarkan melalui perangkat digital. Pemanfaatan teknologi seperti ini dapat meningkatkan efisiensi yang kemudian akan berdampak pada efektivitas kinerja yang kemudian bermuara kepada pemberdayaan dan keuntungan bagi semua. Pertama-tama kita akan membahas manfaat internet dalam dunia bisnis. Internet merupakan singkatan dari Interconnected Network atau jika diterjemahkan secara harfiah, artinya adalah jaringan yang saling terhubung. Maka, keterhubungan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam dunia bisnis. Di antara manfaat yang bisa didapat dalam dunia bisnis adalah: pertama, penyedia lowongan kerja dan rekrutmen karyawan. Seperti yang kita tahu bahwa informasi-informasi lowongan kerja dan rekrutmen karyawan bisa dengan mudah diakses oleh siapapun dan dimanapun, karena informasi tersebut sudah termuat dalam website-website pencarian kerja ataupun dari website satu perusahaan atau unit usaha yang memiliki website sendiri. Kemudian yang kedua adalah sebagai sumber informasi. Sumber informasi yang dimaksud adalah web internet dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dari pelaku usaha maupun dari pelanggan tentang usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini misalnya, pelanggan yang ingin melakukan wisata ke satu desa wisata bisa mencari informasi melalui internet tentang desa yang dituju. Apa saja yang ada di desa tersebut, bagaimana cara mengakses ke desa tersebut, semua ada di internet. Selain itu, internet juga dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi yang cepat. Dalam hal ini, komunikasi tidak lagi memerlukan waktu dan biaya yang banyak karena bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun melalui misalnya pesan singkat WhatsApp atau media-media sosial yang lain.
Selain itu, internet juga dapat menjadi wadah bagi klien atau pelanggan. Wadah yang dimaksud adalah pelanggan-pelanggan atau klien-klien dari satu perusahaan dapat menyampaikan keluhan ataupun meminta informasi dari perusahaan atau dari unit usaha yang dimaksud tentang produk atau jasa yang mereka tawarkan. Kemudian, manfaat yang lain adalah sebagai tempat mencari ide. Tempat mencari ide ini dimaksudkan untuk pelaku usaha. Pelaku usaha dapat mencari ide-ide untuk memperbarui usaha mereka atau memperluas bidang usaha mereka, apa-apa saja kebaruan-kebaruan yang perlu dilakukan dalam usaha mereka, sehingga usaha mereka tidak ketinggalan zaman. Selain itu, internet juga dapat dimanfaatkan untuk mengirim dan menerima dokumen dengan cepat, sehingga tidak lagi dibutuhkan kertas ataupun amplop seperti masa sebelumnya yang mengirimkan dokumen harus melalui pos atau jasa pengantaran. Kemudian, pemanfaatan internet sebagai media promosi bisnis. Di sini, internet dapat meningkatkan promosi bisnis. Mengapa demikian? Karena jaringan internet sangat memberikan manfaat dalam melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk di dalamnya adalah dalam bisnis atau dalam bidang usaha. Barangkali kita semua sudah pernah mengalami yang namanya belanja online, yakni membeli sesuatu dari platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, ataupun belanja melalui platform toko-toko digital seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau bahkan website-website penjualnya langsung gitu. Kemudian, hal-hal yang berkaitan untuk meningkatkan penjualan atau disebut dengan promosi bisa dilakukan melalui internet dengan memanfaatkan internet. Melalui pemanfaatan internet, promosi dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan murah, sehingga bisa menekan biaya pemasaran. Pemanfaatan internet bagi dunia usaha atau bisnis terutama karena biaya rendah, namun manfaat yang didapat besar. Juga sasarannya atau halayak yang dituju akan lebih luas. Segala macam bisnis dapat memanfaatkan internet dalam menjalankan kegiatan usaha mereka, termasuk diantaranya dalam pemasaran atau promosi. Kegiatan usaha yang dimaksud bisa beragam, termasuk salah satunya adalah menjual jasa dalam yang dimaksud di sini adalah desa wisata. Promosi. Yang dimaksud dengan promosi adalah mengiklankan suatu produk atau merek, menghasilkan penjualan, dan menciptakan loyalitas merek atau brand. Karena ini menjadi salah satu dari 4 elemen dasar dari pemasaran, yaitu sering kita kenal dengan 4P. Price atau harga, produk atau produk, place atau tempat, dan promotion atau promosi. Terdapat berbagai jenis promosi. Salah satunya adalah promosi melalui media digital. Promosi melalui media digital adalah cara modern untuk berpromosi karena memungkinkan orang melihat produk atau jasa yang dipromosikan melalui teknologi seperti ponsel atau laptop. Salah satunya promosi melalui website. Di antara tujuan promosi adalah memberikan informasi, meningkatkan penjualan, menstabilkan penjualan, memposisikan produk, dan membentuk citra produk. Promosi dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam pemasaran untuk memperbaiki hubungan pertukaran dengan pihak yang lain. Pertukaran ini ada umpan balik yang didapatkan.
Umpan balik menunjukkan tentang apa pengaruh dari komunikasi yang dilakukan, seraya memberikan kemungkinan untuk menyesuaikan usaha promosi terhadap keinginan pasar. Sehingga tujuan utama dari promosi adalah mendapatkan kenaikan angka penjualan produk atau meningkatkan profit atau keuntungan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi tentang penggunaan web sebagai media promosi desa wisata. Website dapat dimanfaatkan sebagai media dan sarana promosi bisnis. Dengan adanya promosi secara berkelanjutan, maka akan berpengaruh pada proses dan produktivitas bisnis. Promosi di sini berupa iklan, konten, informasi, dan layanan terkait produk. Media promosi juga dapat diakses kapan saja dan di mana saja, baik melalui perangkat web, mobile, maupun desktop. Perkembangan bisnis akan mulai terlihat dari seberapa sering dilakukannya promosi dan mengenalkan bisnis dan usaha pada media digital yang dimaksud. Keunggulan menggunakan website sebagai media promosi desa wisata diantaranya: pertama, mudah diakses. Sebagai media informasi, aplikasi berbasis website lebih mudah diakses dibandingkan dengan aplikasi berbasis desktop. Dengan hanya perlu memiliki koneksi internet dan mengetahui alamat website, pengguna informasi dapat dengan mudah mengakses informasi kapan saja, di mana saja, dengan menggunakan berbagai perangkat yang ada. Kemudian yang kedua, dapat menjangkau pasar yang luas. Hampir semua orang sekarang telah menggunakan internet untuk mencari informasi, sehingga peluang website untuk dikunjungi banyak orang dari berbagai belahan dunia akan terbuka luas. Maka, pelaku usaha hanya perlu mengoptimalkan branding dan SEO untuk dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Kemudian, yang ketiga adalah biaya yang murah. Walaupun promosi di media cetak atau di media penyiaran juga ada kalanya memang dibutuhkan, branding dan promosi melalui internet terutama website yang di masa ini dirasa paling efektif. Selain dapat menjangkau pasar yang luas, biaya kepemilikan akan website juga relatif mudah dibandingkan dengan promosi menggunakan medium yang lain. Kemudian yang keempat adalah media display yang sangat efektif. Ini dimaksudkan karena di dalam website kita bisa menampilkan semua foto, semua video, dan uraian ringkas tentang produk sebagus mungkin untuk kemudian dapat menarik pengunjung melakukan pembelian atas jasa yang kita tawarkan, yaitu paket-paket wisata. Kemudian, keunggulan yang lain adalah mudah dan cepat diupdate. Sistem update pada website lebih mudah dan otomatis karena menggunakan sistem web programming language yang bisa dilakukan di satu server. Jadi, pihak perusahaan dan konsumen atau pelanggan tidak perlu repot memperbarui aplikasi secara manual setiap kali diupdate. Kemudian, keunggulan yang lain adalah tingkat keberhasilannya dapat diukur karena kita bisa mengecek melalui seperti misalnya kita mengetahui jumlah pengunjung, mana yang paling sering dilihat, dan informasi apa yang paling sering dicari melalui analitik dari website. Selanjutnya, langkah-langkah untuk membuat website promosi objek wisata yang sederhana. Pertama adalah perlu memilih platform website. Dalam hal ini, ada dua platform yang mudah digunakan, yaitu WordPress dan Blogspot. Selanjutnya, di tahap kedua adalah mengelola konten dan update berkala.
Yang lain, gambar dan video yang relevan perlu dikumpulkan dan diinventaris untuk kemudian bisa dimunculkan di dalam website. Dan langkah selanjutnya adalah optimasi website dan terakhir evaluasi. Memilih platform yang harus dipertimbangkan ketika memilih platform diantaranya, pertama adalah biaya. Dalam memilih platform website, biaya menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Blogspot sebagai bagian dari Google memberikan tempat penyimpanan gratis bagi penggunanya. Sedangkan WordPress butuh biaya tambahan. Biaya tambahan pada platform WordPress digunakan untuk membeli penyimpanan tempat pada website. Ini yang harus dipertimbangkan. Kemudian yang kedua adalah sebagai pemula perlu mempertimbangkan kemudahan konfigurasi website. Di sini, konfigurasi yang dimaksud adalah berguna untuk mengatur tata letak, nama situs, membantu melihat kapasitas penyimpanannya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang juga perlu dipertimbangkan adalah performa. Yang dimaksud di sini adalah kecepatan akses dari platform website tersebut. Salah satu penyebab lambatnya kecepatan akses adalah desain dari website dan mengunggah gambar yang berukuran terlalu besar. Pada platform Blogspot, platform hosted ini didukung oleh Google. Selain itu, platform Blogspot cenderung menggunakan desain yang simpel, maka dari itu performa tidak selalu jadi masalah. Sedangkan pada platform WordPress, untuk meningkatkan performanya, sesering mungkin perlu menggunakan provider hosting. Kemudian, yang juga perlu dipertimbangkan adalah kemudahan dalam memilih customize atau kustomisasi. Di sini, customize berguna untuk melihat tingkat fleksibilitas yang ditawarkan sebuah platform ketika membuat dan mengelola website. WordPress memiliki keunggulan karena WordPress telah menyediakan berbagai jenis tema. Selain itu, proses penginstalan dan pengaktifan plugin pun lebih mudah, sehingga mempermudah kita juga untuk menambahkan berbagai fitur dalam website, seperti video. Sedangkan pada Blogspot, tool dan opsi yang dihadirkan tidak begitu banyak. Yang terakhir adalah keamanan. Keamanan sangat penting karena akan menjauhkan pengguna dari gangguan peretas. Pada platform website Blogspot terdapat sistem keamanan yang baik karena dukungan dari Google sebagai induk perusahaannya. Sedangkan pada website WordPress cenderung sistem keamanannya lebih mudah diretas. Sehingga dalam memilih WordPress ataupun Blogspot, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tinggal kemudian bagaimana kita memilih dari kelebihan dan kekurangan tersebut. Langkah lain setelah memilih platform adalah mengelola konten website dan melakukan update secara berkala. Ketika platform itu sudah jadi, maka kita menganggap rumah sudah ada. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah mengisi rumah tersebut dengan barang-barang yang berguna. Barang-barang yang berguna di sini adalah konten-konten website yang berisikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi pencari informasi tentang desa wisata. Juga perlu dilakukan update secara berkala. Jika kemudian nanti ada perubahan misalnya tentang peraturan untuk masuk ke desa tersebut atau peraturan ada perubahan tentang harga dan sebagainya. Pada promosi desa wisata, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mengelola konten website. Misalnya, perlu dilakukan menyusun profil desa wisata dengan menekankan pada kelebihan-kelebihan yang ada di desa. Kemudian, setelah itu,
perlu untuk menyusun peta wisata desa dan mengkategorikannya. Misal ada kategori wisata adventure, kemudian ada lagi wisata keluarga dan sebagainya. Yang ketiga adalah selalu memperbarui informasi mengenai aktivitas atau objek wisata terbaru yang dapat dinikmati oleh calon pengunjung. Objek wisata terbaru tidak harus selalu ada, namun aktivitas harus selalu diupdate secara berkala karena ini akan membantu meningkatkan kepercayaan klien atau pelanggan ketika akan mengunjungi desa wisata. Kemudian, menyantumkan kontak penanggung jawab wisata yang dapat dihubungi oleh calon pengunjung wisata. Karena sebagai pengunjung yang pertama kali akan datang ke tempat wisata, perlu untuk menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan misalnya keamanan, lokasi, ataupun paket-paket wisata yang ditawarkan. Yang terakhir, selalu menyantumkan dan selalu memperbarui gambar dan video desa wisata secara berkala. Selain aktivitas yang juga perlu diperbarui secara berkala adalah gambar-gambar dan video-video yang ada di website. Maka, langkah ketiga, kita harus bisa memilih gambar dan video-video yang relevan. Gambar dan video mengenai objek wisata dapat membantu meningkatkan daya tarik calon pengunjung. Maka dari itu, pemilik website perlu mengumpulkan foto dan video terkait objek wisata yang ditawarkan. Kemudian, langkah selanjutnya adalah optimasi website. Terdapat 3 bentuk optimasi website yang perlu diketahui. Yang pertama, optimasi kecepatan. Optimasi kecepatan dilakukan agar website cepat diakses. Lambatnya kecepatan akses akan membuat pengunjung enggan untuk membuka sebuah website. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Google, 53% pengunjung website akan keluar dari halaman website apabila memerlukan waktu lebih dari 3 detik pada saat mengakses. Salah satu cara untuk meningkatkan kecepatan website, pemilik website perlu memilih provider web hosting yang baik. Yang kedua, optimasi SEO. Optimasi SEO berguna agar website mudah diindeks dan tampil di halaman pertama Google. Karena biasanya pengunjung tempat wisata yang sedang mencari informasi tentang tempat wisata yang ingin dituju akan mencari melalui situs pencarian Google. Dengan berada di ranking teratas halaman pencarian Google, maka akan semakin banyak pengunjung website, yang kemudian akan berdampak pada semakin banyak pula pengunjung desa wisata. Kemudian, yang ketiga adalah optimasi keamanan. Agar tidak kehilangan data atau terkena sasaran spam, sebuah website perlu melakukan optimasi keamanan. Untuk menjaga keamanan sebuah website dapat dilakukan beberapa cara optimasi keamanan, seperti memasang web hosting dan menginstal plugin keamanan, serta melakukan pembaruan versi terbaru dari platform website yang digunakan. Optimasi website dilakukan untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi pada Search Engine Result Page atau SERP. Hal ini berfungsi agar website mudah diakses dan didatangi banyak pengunjung. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi melalui analitik. Melakukan evaluasi website dengan menggunakan web analitik dapat dilakukan untuk meninjau berbagai hal seperti traffic web, data performa sebuah situs, data demografi pengunjung, konten yang populer, dan lain sebagainya. Berbagai data yang didapatkan dari web analitik yang digunakan dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan dari website tersebut.
Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman atas kesediaan waktunya untuk menyimak video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.